واجعل مستمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله ربنا ما قد سألنا يا الله عطاياك الجسام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله واكرم الأرواح منا يا الله باللقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وبلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من
Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bi barakati hadi Muhammad ya Allah. Waqina ma qad sa'alna ya Allah, min 'atayaka al-jisami ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bi barakati hadi Muhammad ya Allah. Akrimil arwah minna ya Allah, bil liqa khairil anami ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Wa balighil mukhtar 'anna ya Allah, min salatin wa salamin ya Allah. Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah, bi barakatil hadi Muhammad ya Allah. Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada', wajaba syukru 'alaina ma da'a lillahi da'a. Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada', wajaba syukru 'alaina ma da'a lillahi da'a. Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada', wajaba syukru 'alaina ma da'a lillahi da'a. Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada', wajaba syukru 'alaina ma da'a lillahi. Marhaban ya marhaban ya nur al-'aini, marhaban jadal Husaini, marhaban marhaban. Marhaban ya marhaban ya nur al-'aini, marhaban jadal Husaini, marhaban marhaban. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bisyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam liridhaihi Allah. Al-Fatihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik, Bapak Ibu semuanya, tentunya di acara ceramah kita di malam hari ini, alhamdulillah Al-Habib Qais bin Abdurrahman Assegaf LC MA sudah hadir di tengah-tengah kita dan juga sholawat mengiringi kita semuanya di acara yang penuh dengan berkah dan barokah. Tentunya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du, fanawaina at-ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, yang saya cintai, saya muliakan, para habaib, para asatiz, tuan guru, sepuh, tokoh masyarakat, wabil khusus Habib Anal Karim, Habib Syarif Asgaf, dan juga guru kita bersama Ustadz Yan Bakhtiar, Habib Syafiq Al-Haddad ya. Habib Syafiq Al-Haddad, juga para asatiz sekalian, Bapak Ibu yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, yang gak bisa saya sebutkan nama antum satu-satu karena emang gak kenal ya. Saya gak lihat KTP-nya, gak tahu satu-satu namanya siapa. Juga yang pojok kanan ya, rombongan pasukan Rasulullah dari Petukangan Utara yang saya cintai ya. Katanya tadi nggak disebut marah, makanya sekarang saya sebut ya. Tuh ada orang tua kita sampai duduk juga ya, ibu-ibu yang saya kira mungkin bisa menghabiskan waktu di rumah istirahat gitu, tapi lebih memilih untuk duduk di majelis ilmu seperti ini. Alhamdulillah, semoga ya teman-teman yang di luar sana ya, meski saya nggak kenal antum, tapi Rasulullah kenal sama antum. Insya Allah kita semua dikenal dan diakui umat oleh Nabi Muhammad SAW. Malam hari ini kita memperingati Al-Isra wal Mi'raj. Memperingati Al-Isra wal Mi'raj di zaman sekarang hukumnya fardu kifayah. Tahu fardu kifayah? Kalau nggak ada yang bikin, dosa semua. Jadi mengadakan peringatan Isra dan Mi'raj itu udah kayak sholat jenazah. Kalau sholat jenazah itu nggak dibikin, maka satu kampung dosa. Kenapa Bib kok bisa begitu? Banyak orang nggak paham sehingga akhirnya suuzon kepada teman-teman Ahlus Sunnah wal Jamaah yang memperingati hari raya besar Islam dengan cara seperti ini. Ini pembahasannya panjang, tapi saya bersumpah demi Allah, semua yang dilakukan di Maulid Nabi, Isra dan Mi'raj, nisfu Sya'ban, Muharram, kemudian juga Rabiul Awal, dan semua ajaran-ajaran amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah, demi Allah semuanya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Lantas kenapa Bib? Kok tadi Habib bilang merayakan Isra dan Mi'raj ini fardu kifayah? Karena kaitannya sama iman ini. Catat baik-baik, orang yang tidak beriman kepada Isra-nya Nabi dihukumi kafir atau murtad. Bahaya nggak? Bahaya. Jadi untuk menegaskan satu, bahwa kita beriman kepada Al-Isra wal Mi'raj di zaman sekarang, Allah kasih petunjuk, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ketahuilah, memuliakan syiar-syiar Allah itu adalah berasal daripada ketakwaan hati seseorang. Artinya memuliakan syiar, tahu syiar, menyebar luaskan. Banyak anak-anak bahkan orang tua nggak paham soal ini. Kenapa Allah turunkan surat Al-Isra? Bukan Nabi itu di Isra, surat itu turun baru Nabi Isra, enggak. Nabi Isra duluan. Terus banyak orang murtad, banyak orang kafir mengatakan Nabi bohong.
Makanya turun Al-Isra ayat 1, itu asbabun nuzulnya. Sebab turunnya ayat membantah klaim orang apa? Kafir yang nggak percaya dengan Isra-nya Nabi. Famungkirul Isra kafir bil ijma'. Orang yang mengingkari Isra-nya Rasul kafir hukumnya. Nggak sembarangan loh. Ada orang sholat, puasa, zakat, haji, sedekahnya nggak berhenti-berhenti, nggak beriman sama Isra-nya Rasul, kafir. Ada orang solehnya kelihatan luar biasa, nggak beriman kepada Isra Nabi, kafir. Kenapa? Di annahu yungkiru ma'luman minaddin bid-darurah. Karena mengingkari apa yang disebut sebagai ma'lum minaddin bid-darurah, sesuatu, hadirin Bapak Ibu, yang pasti diyakini oleh umat Islam. Kita lihat ada anak-anak kecil di sini. Dia nggak paham dalil, Bu, tapi paham kalau diajak emaknya tiap tahun maulid, diajak bapaknya tiap tahun Isra Mi'raj, diajak ibunya tiap tahun nisfu Sya'ban, nuzulul Quran, faham. Dengan darahnya faham, dengan keringatnya dia faham. Oh, ini perbuatan bagus. Oh, ini menunjukkan kepada iman. Kendati pun mungkin dia belum belajar dengan mendalam, tapi secara memori tubuhnya dia ngerti. Muharram, oh iya ada tanggal 10 Muharram. Masuk Rabiul Awal, ada Maulid. Masuk Rajab, ada Isra wal Mi'raj. Sya'ban, ada nisfu Sya'ban. Masuk Ramadan, nuzulul Qur'an. Paham nggak dia? Paham, saudara. Jadi ini masalah iman. Berarti banyak gak pahalanya orang yang ngadain Isra Mi'raj? Banyak. Kenapa? Nyelamatin orang-orang yang mungkin gak paham dan gak tahu bahwasanya Isra ini wajib untuk diimanin. Catat itu. Kenapa? Karena termaktub dengan jelas di dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekitarnya, supaya kami menunjukkan sedikit, bayangin, dari kekuasaan kami, kata Allah, sedikit. Dengan sebegitu megahnya perjalanan Rasul, itu dibilang sedikit sama Allah. Karena anugerah Allah ini gak terbatas, saudara. Kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita harus bedakan Isra dengan Mi'raj. Yang mengingkari Isra, kafir. Yang mengingkari Mi'raj, gak kafir. Tapi dihukumi mubtadi' fasik. Mubtadi' itu artinya ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu sesat dan masuk ke dalam neraka. Kita nggak mau anak-anak kita masuk neraka gara-gara nggak kenal Isra dan Mi'raj. Ini urusan iman ini, saudara. Ini nggak macem-macem ini. Peringatan kayak begini nggak macem-macem. Nggak sembarangan. Bukan kita kumpul di sini untuk apa? Untuk euforia aja, enggak. Ini urusan iman. Ya. Jadi kalau ada orang menghalangi umat Islam mau peringatan Isra wal Mi'raj untuk memuliakan syiar Isra wal Mi'raj, untuk menegakkan keimanan kepada umat Rasulullah, wah, tuh orang ngajak berantem ntar di hadapan Allah. Tuh orang bakalan repot, bakalan dibikin repot sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak orang mabok, kagak dibenerin. Umat Islam kumpul, ngajak orang-orang buat nginget Rasulnya, diomelin. Masih banyak orang zina, nggak dia benerin. Umat Islam kumpul, baca rotib, zikir yang di dalamnya Al-Quran dan Sunnah bacaannya, diomelin sama dia. Ini orang cari ribut. Cari ribut bukan di dunia doang, tapi di akhirat. Kenapa? Karena sudah mengharamkan yang halal. Ajib kan? Hati-hati itu. Jadi ada ulama-ulama ulama-ulama dia ngerti ayat, ngerti hadis, tapi digunakan ayat dan hadis untuk kepentingannya, sehingga kalau nggak sesuai dengan kepentingannya udah dimain salah-salahin aja itu. Lain dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita ini mengikuti dalil di dalam beragama. Jadi orang yang mengingkari Isra dihukumi kafir karena ingkar kepada ayat Al-Quran.
Orang yang mengingkari Mi'raj dihukumi fasik, dosa besar, karena ingkar kepada hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang derajatnya nggak sampai mutawatir, nggak sampai dengan Quran, tapi benar riwayatnya. Maka yang mengingkari tidak dihukumi kafir, tapi mubtadi. Ini pelajaran pertama Bapak Ibu. Seandainya saya stop ngomongin Isra dan Mi'raj setelah saya ngomong ini, udah cukup ilmunya itu. Artinya apa? Kita sekarang berada di malam hari di sini. Oh syukur, alhamdulillah, alhamdulillah hati saya masih iman. Rasul itu Isra dan Mi'raj. Anda nggak bisa bayangin, Nabi menghadapi sebagian sahabatnya pada murtad waktu itu. Nggak bisa dibayangin. Coba bayangin, Rasul SAW habis turun, sahabatnya banyak yang nggak percaya. Dari mana Sayyidina Abu Bakar mendapatkan gelar Siddiq? Dari sini. Mendapatkan gelar As-Siddiq dari sini, membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ini bukan urusan sepele, ini urusan gede. Urusannya sampai kita bawa nanti setelah kita mati nih. Duduk di sini. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, Isra dan Mi'raj ini adalah hadiah dari Allah setelah Nabi mengalami kesedihan yang luar biasa. Dan tolong dicatat, ini jarang disampaikan, Isra ini dan Mi'raj ini hadiah dadakan. Nabi nggak pernah terfikirkan sebelumnya, nggak ada malaikat datang ngasih kabar mau dijemput, nggak ada mimpi sebagai wahyu turun bahwa Nabi akan dibawa pakai buruk, nggak ada. Bener-bener kaget, kayak Anda punya utang 1 miliar, nggak ada angin, nggak ada hujan, datang orang bawa uang 100 miliar buat Anda. Punya utang 1 miliar, sedih nggak? Sedih. Anda lagi jalan nih di depan sini nih, Serpong Jaya, tiba-tiba ada orang manggil, sini lu, nih 100 miliar. Beneran? Iya beneran. Nah kayak begitu Isra dan Mi'rajnya Nabi. Bukan dikasih tahu dulu nanti kamu akan saya perjalankan. Enggak. Kaget Nabi itu. Terus langsung dikasih hadiahnya kontan. Ya. Makanya ini pahalanya orang sabar, Bu, Pak. Kita ini harus banyak sabar dalam hidup. Kita harus sabar ketika menghadapi hinaan seperti Rasul, menghadapi cacian seperti Rasul, menghadapi makian seperti Rasul. Habib, sebenarnya motivasi Nabi Muhammad itu apa? Kenapa bisa jadi orang begitu sabar? Kenapa bisa jadi orang begitu welas asih hatinya? Oh, rupanya Allah bilang di dalam Al-Quran, Allah katakan, maktubkan di dalam Al-Quran, dan ini kitab abadi sampai akhir zaman. Falyafu falyasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka saling memaafkan, hendaklah mereka saling memaklumi. Emangnya kalian semua nggak mau diampunin sama Allah? Gitu. Jadi kalau ada orang hina, celekit dalam hati, alhamdulillah saya ini sholatnya kurang. Kalau saya nggak disakitin orang, gimana cara ngebersihin dosa saya? Ini mulut orang jahat sama saya, Allah kirim untuk membersihkan dosa saya. Alhamdulillah, sabar. Itu yang membuat Nabi terus berjalan. Dibilang tukang sihir, jalan. Dibilang orang jahat, jalan. Kita jadi umatnya, kalau mau dapat hadiah dari Allah seperti Rasul, sabar. Pelajaran ketiga, Nabi ini Isra dan Mi'raj disucikan hatinya. Bukan artinya hati Nabi kotor, tapi ini kesucian di atas kesucian, tazkiyah fauqa tazkiyah, wa tathhir fauqa tathhir. Kalau kita punya gelas, Bu, Pak, ini gelas nggak pernah diisi air, nggak pernah diisi Coca-Cola, nggak pernah diisi kopi, tapi saban waktu kita poles terus itu. Nah, itulah umpamanya. Karena Nabi dibedah 4 kali. Abu Yazid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki cerita, kalau Rasul itu dibedah berapa kali? 4 kali. Pada saat di Bani Sa'ad umur 4 tahun,
dibedah. Tuh dibedah sengaja sama Allah, malaikat Jibril datang, dibelah aja gitu, dibelah. Bagian dalam tubuhnya kelihatan, darahnya sengaja berceceran, dilihat bocah kecil. Supaya nih bocah kecil apa? Ngadu sama orang kampung. Tuh pada ngadu sama orang kampung akhirnya. Ngadu sama orang kampung datang ke situ, Nabi udah sehat. Nabi nggak ada apa-apa, tapi darah berceceran. Ini namanya mukjizat. Untuk ngasih tahu sama orang kampung, ini bukan orang sembarangan. Dari kecil udah kelihatan bakatnya, gitu dah. Kedua, umur 10 tahun, Nabi dibedah lagi, dibersihin lagi. Ketiga, pada saat jadi Nabi dan Rasul, umur 40 tahun. Pada saat Nabi mau Isra dan Mi'raj, umur 50 tahun, tahun 10 kenabian. Pelajaran selanjutnya, terjadi khilaf di kalangan para ulama, di bulan apa Isra dan Mi'raj itu. Ada ulama bilang Isra dan Mi'raj itu bukan Rajab, Ramadan. Ada ulama bilang juga Isra dan Mi'raj itu bukan di Ramadan, tapi di Rabiul Awal. Tapi yang masyhur adalah 27 Rajab. Dan bulan Rajab ini mulia. Kenapa? Terjadinya pembuahan hubungan suami istri antara Sayyid Abdullah dengan Siti Aminah itu di bulan Rajab. Coba hitung 9 bulan dari bulan Rajab, bulan apa? Rabiul. Ini terjadinya hubungan antara Sayyid Abdullah dengan Siti Aminah itu di bulan ini. Kalau nggak ada hubungan itu, wasilahnya Nabi nggak bakalan ada tuh Rasulullah. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Makanya di bulan Rajab kita bisa tafaulan sama bini biar punya anak lagi begitu. Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana, kan begitu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Pelajaran selanjutnya, ini Nabi dibawa kendaraan yang namanya buraq. Buraq itu dari dua kata, dari kata barik yang artinya putih banget, dari kata barok yang artinya kilat. Buraq ini kuda, Bu, sejenis kuda, gabungan antara kuda kalau dikawinin sama himar itu namanya bagol. Ya kalau dari bawah situ ya, kurang lebih setiang ini di tengah deh, bagol itu segitu. Buraq ini sayapnya luar biasa lebar. Yang jemput Nabi malaikat Jibril dan Mikail. Nabi naik ke Buraq itu bukannya gampang, karena Buraq nggak mau dinaikin awal-awal tuh. Sampai akhirnya apa? Malaikat Jibril bisikin sama Buraq, lu jangan macem-macem, lu nggak tahu siapa nih orang. Ini Muhammad Rasulullah. Buraq itu akhirnya berkeringat, Pak. Berkeringat, takut diazab sama Allah gara-gara tidak memuliakan Rasul. Baru akhirnya Sayyidina Muhammad SAW naik. Nabi mengunjungi 5 tempat sebelum sampai ke Masjidil Aqsa. Yang pertama, Nabi mengunjungi At-Thayyibah atau Madinah, disuruh sholat 2 rakaat di situ. Ditanya sama malaikat Jibril, kamu tahu nggak kamu di mana? Saya nggak tahu. Sholaita fi Thayyibah. Kamu sudah sholat di Thayyibah. Nanti umat kamu bakalan hijrah semuanya pergi ke sini. Pertanyaan saya begini, dari Mekah ke Madinah itu kalau kita naik kereta paling cepat 3-4 jam. Tapi Nabi SAW langsung nyampe. Berarti kan cepat ya. Terus pertanyaan saya lagi, kenapa Nabi itu nggak pakai helm? Apakah nggak ketiup angin? Buraq itu nggak ada windshieldnya juga tuh Buraq. Nggak ada windbreakernya juga. Tapi kenapa kepala Nabi kagak melayang? Coba lihat. Nabi lagi naik Buraq, terbangnya tinggi, kencang. Terus ngelihat berbagai macam fenomena yang nanti saya ceritain. Pertanyaan saya, mata macam apa yang bisa ngelihat model begitu? Mata model kita yang udah labu jauh. Saya tantang nih, ente, lihat no plat mobil sebelah sono. Oi, malam-malam Nabi ngelihat orang jelas. Ada orang begini, ada orang begini. Ini mata macam apa coba? Ih, Nabi Muhammad itu top, hebat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad tuh pokoknya udah paling luar biasa. Nggak masuk akal. Kata beliau apa?
Inni arakum min khalfi kama arakum min amami. Saya melihat kalian sholat di belakang saya seperti saya melihat kalian di depan saya. Jadi Nabi sholat ngadep kiblat, ribuan sahabatnya di belakang, Nabi lihat satu-satu. Ini mata macam apa? Yang dilihat bukan cuma zahirnya. Wa inni ara ruku'akum kama ara khusyu'akum. Saya itu bukan cuma lihat ruku ente, khusyuk tidaknya ente saya lihat. Mata macam apa? Ini mulia banget nih orang Nabi Muhammad ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa Nabi Muhammad itu. Allah ini kasih Nabi Muhammad ini luar biasa. Ini yang saya ceritain, nggak ada apa-apanya. Pokoknya orang nanti di akhirat ngelihat Nabi Muhammad beda dengan dia ngelihat di dunia. Beda. Karena di dunia ini mungkin dikasih 0,0001% yang Nabi Muhammad aja. Nggak dikasih semua full version gitu. Ibaratnya kalau kita baru trial doang, beli aplikasi itu baru trial doang, boleh pakai 1 hari, bukan selamanya. Full versionnya Nabi itu nanti. Kenapa? Ini mata kita nggak kuat melihat Rasulullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi jalan lagi, terus ada pohon. Nabi disuruh sholat di situ. Ditanya sama Jibril, Muhammad tahu nggak sholat di mana? Nggak tahu. Kamu sholat di pohonnya Nabi Musa. Dulu Nabi Musa diuber Fir'aun, sholat berteduh di situ. Maka kamu sholat di situ. Ini hikmahnya apa? Kita ini disuruh mencari bekas dan jejak orang soleh. Kalau kita ngunjungin kuburan, makom. Anda tahu makom? Makom itu artinya apa? Kedudukan. Kenapa kok kuburan dikatakan makom? Artinya apa? Kita diharapkan jadi orang benar waktu itu. Kalau kita dikubur punya kedudukan. Makanya dinamakan makom. Mau kemana lu? Kuburan. Oke, kuburan. Bilang makom. Kenapa? Karena orang soleh. Orang punya makom tuh tinggi. Makanya kita hidup yang benar, bermasyarakat yang benar, berdakwah yang benar, jadi suami yang benar, jadi istri yang benar, jadi anak yang benar, jadi pekerja yang benar. Supaya apa? Kita mati punya makom. Bukan cuma badan kita dimakamin, tapi kita punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang lagi Nabi ke satu tempat. Ada gunung, bukit ya. Di situ banyak pasirnya, debunya banyak. Terus Nabi suruh sholat di situ. Atadri aina sholaita ya Muhammad? Kamu tahu nggak sholat di mana? Saya nggak tahu. Kamu sholat di Tursina, tempat Musa alaihi salam menerima wahyu. Coba Anda bayangin. Nabi Musa menerima wahyu di tempat yang banyak debunya, disuruh copot sendal. Nabi Muhammad ke situ nggak disuruh copot sendal. Nabi Muhammad tembus langit pertama, ketemu Nabi Adam, copot sendal dulu nggak? Ke langit kedua ketemu Nabi Isa dan Nabi Yahya, copot sendalnya nggak? Nggak. Oh, saya mau masuk surga, copot sendal dulu. Anda tahu nggak, orang junub tuh kan nggak boleh berdiam di masjid, kecuali Rasulullah. Rasul kalau junub boleh dalam masjid. Kenapa? Karena zat Rasul itu lebih mulia dari masjid. Bukan Rasul jadi mulia gara-gara masjid. Masjid itu kemasukan Rasul jadi mulia. Nabi naik ke langit ketiga, ketemu Nabi Yusuf, suruh copot nggak sendalnya? Muhammad, copot dulu sendal kamu ada di langit ketiga. Nggak dicopot. Langit keempat ketemu dengan Nabi Idris, suruh copot sendalnya? Nggak juga. Langit kelima ketemu Nabi Harun, suruh copot sendalnya? Nggak juga. Langit keenam ketemu Nabi Musa, suruh copot sendalnya nggak? Nggak juga. Langit ketujuh di Baitul Ma'mur, depan Baitul Ma'mur ketemu dengan abahnya Nabi Muhammad, Sayyidina Ibrahim alaihissalam, suruh copot sendal? Nggak juga. Ke surga ada, Muhammad copot sendalmu? Nggak juga. Nabi Musa di Tursina nerima wahyu di bawah, disuruh copot sendal? Nabi ada nggak disuruh copot sendalnya? Naik Nabi ke Sidratul Muntaha, Jibril nggak bisa lewat, para nabi nggak bisa lewat.
Nabi ada nggak disuruh copot sendal? Nggak ada, sendalnya dibawa. Jadi secara posisi altitude ketinggian itu Rasulullah sendalnya di atas semua makhluk. Makanya ada peci yang di atasnya digambarin sendal Rasul. Tafa'ulan tabarukan, mengakui bahwa kepala kita ini nggak lebih mulia dari sendalnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi jalan di sini, saya serahkan kepala saya untuk diinjak sama Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Ya, ada orang bilang jangan berlebihan sama Nabi Muhammad. Bahlul ente. Kenapa bahlul bin? Ya bahlul ente, berlebihan bagaimana berlebihan? Yang ada Nabi Muhammad yang berlebihan sama kita. Jangan berlebihan, bikin maulid, bikin Isra Mi'raj, jangan berlebihan, ngabisin duit. Dasar orang pelit. Orang medit, bin kikir, bin pelit, bin koret, bin buntut kasiran. Ini orang dosa aja dia nggak mau kasih. Dosa, kalau ibu minta nih dosa dia, bu bagi dong dosa lu, nggak bakal dikasih sama dia. Apalagi duit. Alasan doang, berlebihan. Ya, hati-hati sama orang model begini, berlebihan. Lihat sahabat Nabi, jangankan duit, tangannya putus untuk Rasulullah, kepalanya putus untuk Rasulullah, tubuh bersimbah darah untuk Rasulullah. Ada dibilang jangan berlebihan, bahlul ente. Kalau semua kayak ente cara berpikirnya, maka Islam gak bakal pernah menang. Islam gak akan pernah jaya. Islam jaya dan menang karena semuanya mau berkorban untuk Nabi Muhammad SAW. Ini ada masjid mau bangun, ogah nyumbangnya. Pesantren mau bangun, ogah nyumbangnya. Majelis mau berdiri, ogah nyumbangnya. Kalau buat beli mobil, bisa. Buat renov rumah, ayo. Buat traveling, gue jabanin. Buat maulid, ogah. Ini Isra Mi'raj berapa sih dana ini? Ini berapa nih duit nih? Ini berapa duit? Saya tanya deh sekarang. Kalau misalkan di sini ada 200 orang, masing-masing nyumbang 1 juta, berarti ada 200 juta. Itu uang sedikit apa banyak? Ntar dulu, 1 juta bagi 1 tahun berapa? Jangan cengengesan. Gua nanya, lu jawab. Ya, palu gada, ya kan? Coba 1 juta bagi 1 tahun. Ayo, bagi 1 hari, bagi per hari dong. 1 juta bagi 360, sehari berapa ribu? Sekarang saya tanya, sehari 10 ribu untuk Rasulullah, dikit apa banyak? Banyak. Innalillahi. Itu kayak, wah Masya Allah, kita udah berkorban banyak untuk Rasulullah. Banyak. Dari mana banyak? Makanya harus tahu diri kita ini. Buat orang-orang yang mengatakan berlebihan dari mananya? Di sini ada yang mati nggak? Ada yang mati nggak di sini? Ada yang ususnya keluar nggak di sini? Nggak ada kan? Ada yang rumahnya dijual semua buat Rasulullah, ada nggak di sini? Nggak ada kan? Lu pada cuma duduk doang, makan lagi. Terus mengatakan aku berkorban untuk Rasulullah. Mantap. Korban apaan berkorban? Kita nggak ada apa-apanya dibandingkan para sahabat Rasul. Kayak gini dibilang jangan berlebihan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kesian itu orang. Beneran kesian. Kata Habib Muhsin tuh, saya takut orang yang nggak suka sama maulid tuh, benci sama umat Rasul yang bikin maulid tuh paling jauh nanti masuk surga. Dia masuk surga tapi jauh dari Rasulullah. Kenapa? Karena di depan dia lebih banyak yang dekat. Kan begitu kan? Tapi kita misalkan nih, ini kan kita malam hari ini Isra Mi'raj, besok subuhan jangan telat. Malu sama Wahabi. Ya, Wahabi itu tahu Wahabi? Ya, tuh yang suka bid'ah-bid'ahin. Wahabi subuhannya jarang telat. Kita aswaja subuhannya juga jangan telat. Gitu. Subuhan kita jangan telat, jangan kalah sama Wahabi. Gitu kan? Jidat kita kan gak mesti hitam kayak dia. Ya kan? Celana kita gak mesti cingkrang kayak dia juga. Tapi kalau soal subuhan, jangan. Soalnya apa?
ntar dibilang maulidan malam-malam dilakuin, subuhan telat. Ini hati-hati ya. Maka daripada itulah kita rayakan ini Isra dan Mi'raj juga untuk memperingati perintah agung kita buat sholat. Karena sepanjang jalannya Nabi itu, Nabi juga ngelihat fenomena manusia-manusia yang mecahin kepalanya pakai batu besar. Kepalanya dipecahin pakai batu, otaknya keluar, utuh lagi, pecahin lagi, utuh lagi. Ditanya sama Nabi Muhammad, ini siapa? Mereka umatmu yang suka nunda-nunda sholat, mereka umatmu yang gak mau sholat, itu pahalanya, itu hukumannya nanti mecahin kepala mereka sendiri dari kiamat. Alhamdulillah. Ya. Terus Nabi jalan lagi tuh ke Baitul Laham, Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihis salam. Nabi sholat di tempat Nabi Isa dilahirkan, artinya cari barokah di situ. Sekarang tempat lahir Rasul disegel, dijadiin perpustakaan. Kita nggak boleh sholat di situ. Kalau kita sholat di situ, dibilang syirik. Aneh kan? Coba bayangin. Nabi aja sholat di tempatnya Nabi. Coba kalau malaikat Jibril orang Wahabi, jangan sholat di sini Muhammad, syirik. Tapi faktanya apa? Nabi Muhammad sholat di tempat kelahiran Nabi. Terus kenapa disegel tuh? Ini jangan suka gampang bid'ahin orang makanya. Ya, semua amalan kita ini ada dalilnya, ada hadisnya, ada Qur'annya, nggak sembarangan. Bid'ah. Dosanya besar nuduh orang bid'ah. Kenapa? Karena memvonis orang lain masuk neraka. Kalau ternyata orang itu ahli surga, maka vonis masuk nerakanya ke dia. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi sampai ke Baitul Maqdis. Nabi jadi imam bagi para rasul. Di situ Nabi ketemu Nabi Ibrahim, semuanya udah meninggal ketemu. Ini juga ada hikmahnya. Artinya nggak mustahil orang hidup bisa ngelihat arwahnya orang yang sudah meninggal. Nggak mustahil terjadi. Kenapa? Kita aja tahu Jainuddin MZ Allah yarhamu udah meninggal. Tapi sekarang kita bisa nonton nggak? Lewat YouTube. Ente misalkan di Serpong, ana di Ciputat, sama-sama nonton MZ, bisa nggak? Ada orang bilang nggak mungkin melihat Rasulullah. Dia lebih percaya YouTube. Itulah hamba subscriber. Hamba subscriber, hamba follower. Jadi bisa kita melihat Rasulullah SAW dalam keadaannya qadha, dan para ulama itu sudah banyak. Karena Nabi SAW mengatakan, man ra'ani fil manam fasawfa yarani fil yaqadha. Orang yang melihat saya dalam keadaan tertidur, maka suatu hari akan melihat saya dalam keadaan terjaga. Terus Nabi ditawarin minum. Minumnya dua. Yang pertama khamar, yang kedua susu putih manis dingin. Ini air putih ya. Air putih itu buat wudhu. Saya di sini nggak lagi ngajarin antum toharoh. Kenapa saya dikasih air putih? Orang mau Isra Mi'raj itu simbolnya air putih. Air putih, susu putih. Maulid Nabi juga simbolnya susu putih, manis, dingin. Orang Isra Mi'raj air putih, Coca-Cola dikasih saya tadi. Isra Mi'raj Coca-Cola. Mari kita rayakan Isra Mi'raj dengan Coca-Cola. Majelis Rotib Serpong Jaya. Coca-Cola. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya tunggu sampai 5 menit ini. Kalau kagak ada yang gerak juga saya tinggal nih. Majelis nih. Shallu ala Nabi Muhammad. Terus Nabi naik ke atas. Tadi udah saya ceritain ya. Panjang banget deh ceritanya deh kalau mau dilanjutin. Nah, di langit ke-7 tuh ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya pesan buat antum dan saya, bukan buat Nabi Muhammad. Jadi kata Nabi Ibrahim gini, Muhammad, saya punya pesan sampaikan kepada umatmu. Apa pesannya ayah? Bilang sama mereka suruh banyak menanam pohon di surga. Gimana caranya? Belum masuk surga nanam pohon di surga. Ketahuilah, baca apa? La haula wala quwata illa billahil alil azim. Itulah pohon di surga.
bacalah la haula wala quwata illa billahil azim supaya kita nanam pohon di surga. Tuh Habib Muhsin bin Usail Hamid tuh sehari baca la haula wala quwata billah tuh 1000 kali dalam satu hari. Berarti dalam sehari beliau investasi nanam 1000 pohon. Ente jangan mau investasi doang di dunia. Investasi apa ini misalkan? Investasi bodong, ya kan? Mau investasi waktu. Oh ya udah 1 jam sehari saya mau nanam 1000 pohon. Kalau nggak sanggup 1000 ya udah saya investasi sehari 100. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Oh, investasi saya udah lumayan. Hari ini saya investasinya pohon di surga 300. Hari ini 500, hari ini 1000, besok 2000, sebulan udah 60.000. Shollu ala Muhammad. Udah malam ya, wajah antum sudah wajah-wajah prasmanan. Saya besok juga harus ke Sukabumi, pagi-pagi subuh-subuh ke Sukabumi. Habis itu saya mau ke Brunei, ke Singapura, ke Swiss, itu juga kalau ada yang undang. Ya udahlah gitu aja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sholawatan dulu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bil hadi rasulillah. Tawassalna wa kulli mujahidin lillah bi ahlil madinah. Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afat wa ni'mah. Ilahi salimil ummah minal afat wa ni'mah wa min hami wa min ummah semuanya yang kencang. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim min fitani. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ramah inti kita Bapak Tuan Guru kita Al-Habib Qais bin Abdurrahman Assegaf LCMA. Tentunya hari ini adalah hari keberkahan kita semuanya, dan semoga amal ibadah kita semuanya bisa kita aplikasikan di dunia dan di akhirat. Dan tentunya untuk doa penutup, Dr. Kiai Haji M. Nurul Irfan MA MUI Pusat, kami persilahkan untuk di atas panggung. Terima kasih. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ijma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dhakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru kita Dr. Kiai Haji M. Nurul Irfan MA. Dan dengan berakhirnya doa penutup kita, berakhir pula acara kita pada hari ini di acara Maulid Nabi, di acara Isra Mi'raj yang tentunya di 1444 Hijriah pada malam hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.